Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Pertama-tama yang saya muliakan sahibul fadilah akhuna Syekh Nazrul yang telah berjasa dalam membuka satu ruang atau ribab atau majelis untuk para pelajar Nusantara yang buat daurah talaqi, yang mana ini satu saya memandang satu kemajuan ya, di mana zaman kami dulu tak ada tempat untuk berhimpun bersama-sama pelajar Nusantara untuk talaqi ilmu kepada para masyayikh. Mudah-mudahan yang telah membuat sunnah kebaikan ini senantiasa mendapatkan keberkatan, mendapatkan nafahat daripada Allah Subhanahu wa taala. Pengurusi daripada daurah dan akhuna Ustaz Asrul dan saya apa tadi ya? Fajrul. Ikhwan, akhwat sekalian, para pelajar muslimin, muslimat, insyaallah kita akan mendaurahkan dan mendiskusikan sebuah kitab yang Al-Faqir menukil ya, dari beberapa kitab dan merujuk kepada satu kitab ya, yang dengan manhaj ya, ditulis oleh seorang ulama. Ketika itu saya memandang bahwa pembahasan ini sangat diperlukan ya, oleh terutama para bahis, para pengkaji, ya, para penuntut ilmu, thulabul ilm, untuk dipahami dan selepas itu bersama-sama kita mentashih ya, mafahim ya, pemahaman yang berkembang di tengah-tengah umat Islam. Sebetulnya kitab ini dulunya sebelumnya ya, saya nak buat satu uslub ta'amulat ya, renungan, merenung. Maka tajuknya dulu ta'amulat fi usulil fikril islami bainal haqiqati was syariah. Dulunya seperti itu. Renungan dalam masalah dasar-dasar pemikiran Islam, pembahasannya antara hakikat dan syariat. Dan sebelumnya saya mengonsep lah ya, bertahun-tahun saya menukil
pendapat para ulama yang berkenaan dengan apa yang nak saya bahas dalam kitab ini. Yang pernah saya menukil, asik menukil, sehingga kitab itu menjadi ratusan safhah. Saya ingat hampir 900 safhah. Kemudian saya coba baca, saya pun tak paham apa yang saya tukil. Saya ringkas balik, saya buang yang saya anggap tak penting. Lalu kitab ini pernah hanya 70 muka surat, terlalu ringkas. Saya baca, saya pun tak paham apa yang saya tulis. Saya ubah kembali, ya, sehingga kalau hanya Arabnya saja ya, mencapai 150 muka surat, 170 muka surat sebetulnya. Tapi kemudian ada permintaan untuk diterjemah, maka diterjemah. Namun yang menterjemah adalah ikhwan daripada Indonesia. Dan saya minta para penerjemahnya ini, ya, mereka lepasan Mesir juga, ya, mereka yang sudah ambil PhD, ya. Saya bagi setiap orang satu bab, rupanya salah, ya, cara penerjemahan seperti itu, karena setiap orang berbeda, dia punya pemahaman, ya, berbeda, penuturan, ya, bahasanya dan lain sebagainya. Banyak sangat kekurangan, maksud saya, dalam buku ini tentang penerjemah. Tak sempat juga biasanya saya selalu buat berbahasa tengah, gitu, agar boleh dipahami oleh orang Nusantara. Namun tak sempat, ya, dirubah. Kemudian kawan-kawan ini dicetak di Kuala Lumpur. Akhirnya masih lagi bahasa Indonesia. Saya tahu ada bahasa di sini yang memang bezalah untuk dipahami oleh sahabat-sahabat dari Malaysia. Ya. Namun karena ada di atasnya bahasa Arabnya, yang boleh disesuaikanlah. Ya. Apalagi kita daurahkan, mudah-mudahan boleh membantu untuk memahami dengan baik. Karena sebetulnya kitab ini ada 12 tajuk, sebetulnya 15 tajuk. Maka saya bagi 4. Sebetulnya tak ada rancangan untuk dibagi 4 nih, ya, dibuat satu serial. Idea serial ini karena sebabnya adalah terjemah. Penerjemahnya sangat lambat. Ketika kawan-kawan sudah menentukan jadwal daurah kitab ini, terjemahnya tak siap semua. Ya, akhirnya baru siap 4 bab. Karena baru siap 4 bab, maka timbullah ide untuk dibuat serial. Jadi 3 serial, 4. Sebetulnya kita nak buat kitab macam satu mujallad lah, dengan terjemah sekali, tapi dengan tajlid yang kalau tebal kan cantik, dibuat tajlid yang jilid yang tebal. Tetapi karena penerjemah tak siap, baru 4 saja, akhirnya dibuat silsilah. Tajuknya Silsilatul Wahyi wa Tasqifir Ruhi. Menerjemahkan serial kesadaran dan pendidikan spiritual.
pendidikan rohani. Dan tajuk pun menjadi berubah. Tadinya ta'ammulat fi usulil fikril islami, maka akhirnya usulul fikri sufi bayna syariati wal haqiqah. Pada serial kedua, usulul fikri sufi bayna al-amali wal kashaf. 12 tajuk ini berkaitan dengan ada dua perkara yang sepatutnya dipahami bahwa dua ini sebetulnya satu. Tetapi ada dikotomi, ada pemisahan. Baik dalam pemahaman dan dalam pengamalan. Nah, umat Islam pada saat ini sudah terpengaruh dengan dikotomi ini, dengan pemisahan pemahaman ini. Ya, sehingga sebagian ulama ya memandang macam sudah tak dapat lagi disatukan, sudah bercerai antara dua perkara ini. Sebetulnya dua perkara ini seperti dua pasang slipper lah. Ya, kan tak boleh dipisahkan. Coba bagaimana jika ada artinya mindset ya, seorang yang hanya perlu dari satu slipper saja. Ya, tak perlu yang satunya. Karena tak sesuai. Ini agak-agak pemikiran apa? Ya. Artinya kita nak bagi gelaran apa orang yang mengatakan seperti itu? Bodoh ke, gila ke, buta ke, atau ya. Tetapi ya, satu realiti di dalam umat Islam, dua pasang yang hakikatnya tunggal, ini hakikatnya satu, telah berpisah, telah bercerai. Bukan hanya dalam wacana pemikirannya, tetapi dalam amal, praktis. Kita mengerti bahwa mungkin ini faktornya adalah upaya dari musuh-musuh Islam untuk melemahkan umat Islam. Nah, dengan dikotomi ini membuat umat Islam lemah. Saya punya analogi dalam ilmu bahasa. Ya, seperti nahwu dengan ilmu balaghah. Ini tak boleh dipisahkan, tapi tengok realitinya dalam literatur bahasa. Ramai orang yang memahami teks, memahami ayat tanpa punya ilmu balaghah. Maka nahwu tidak sempurna jika tidak ada balaghah. Kalau balaghah, memang kalau tak ada nahwu memang tak jadi. Tetapi nahwu tidak cukup. Seumpama itulah dikotomi itu. Tapi pada realitinya ramai orang yang merasa cukup alim hanya memiliki nahwu. Sedangkan Al-Quran dipahami ini dari segi bahasa saja. Ya, bukan dari segi agama. Dari segi bahasa, sedangkan Al-Quran tak dapat dipahami hanya dengan nahwu saja. Lagi jika orang memahami Al-Quran tak ada nahwu, ya, tak ada balaghah, ini lagi gila. Itu ada satu realiti bahwa Al-Quran sebagai agama, ya, tadi sebagai bahasa, sebagai agama ada yang dipahami keliru, tidak sempurna. Lagi jika memahami Al-Quran tanpa nahwu dan tanpa balaghah, ini ya tadi gila. Al-Quran sebagai konten agama. Rupanya ada 12 tajuk
ya, dalam agama kita ini yang sepatutnya satu tidak bercerai, dua pasang ini. Tetapi dalam realitinya bercerai, baik dalam wacana pemikiran mereka dan dalam amal mereka. Saya berpikir sejak masih lagi dulu di sini ya. Saya berpikir tentang masalah ini mulai tahun 2004. 2002 sudah berpikir, tapi mulai saya jam'ul mawad, mencari marojek tentang 12 tajuk ini sejak 2004. Tulisan ini tersimpan dalam komputer saya berbelas-belas tahun. Saya merasa ragu untuk menulis menjadi sebuah kitab. Tapi setelah saya balik ke Indonesia dan duduk di sana 5-6 tahun, baru makin nampak dikotomi itu. Makin nampak. Bahkan ada satu golongan umat ini bukan hanya bercerai, tapi sudah membunuh pasangannya. Ya, hidup dengan satu pasang. Nah, maka saya coba perlu menulis. Saya berpikir bukan untuk generasi yang lalu dan yang ada, tetapi untuk generasi yang akan datang. Di antara 12 tajuk, 4 tajuk ini akan kita bahas selama 4 hari. Saya berharap boleh khatam lah. Ya. Saya sudah tanya, kita ada masa 7 hari kalau tak salah ya. Kalau ini pun perlu 7 hari, karena kalau saya dorong di Indonesia atau di Malaysia, cepat-cepat aja. 2 hari, ada 1 hari. Saya pun tak puas. Saya tak tahu apakah yang belajar puas ke tak, saya tak tahu. Tapi kali ini saya merasa daurah yang berbeda karena di hadapan para tulabul ilm dan ahli ilm. Rancangnya saya nak baca kilmah-kilmah. Kita nikmati betul pemikiran ulama yang saya tuang di sini. Saya nak bersama-sama belajar untuk mengkaji dan menikmati kalimat demi kalimat. Kita memahami betul apa yang tadi saya perbincangkan itu. Kita lihat fihrisnya. 4 tajuk itu adalah pertama antara fikih dan tasawuf. Ini fikih dan tasawuf satu seperti mana ya nahwu dan balaghah. Nahwu bincang pasal alfaz, balaghah bincang pasal ma'ani. Fikih bincang pasal zahir, tasawuf bincang pasal batin. Dan kita selama menjadi manusia, maka ada jasad, ada ruh, ada zahir, ada batin. Tak boleh cerai itu. Kalau sudah cerai, mati. Maka ada agama di dalam diri umat Islam ini yang mati. Yang kedua, zahir dan batin. Ada yang tak ada batin, karena ada batiniyah. Nah, jika dengar batin terus dia cepat-cepat cakap ini batiniyah, ini kafir. Ya. Dia sayang untuk menggunakan otaknya mengkaji. Ya, karena dia otaknya ori lah, ya, tak pernah dipakai ya. Kereta kalau banyak dipakai memang harganya murah, tapi otak kalau banyak dipakai makin mahal. Justru otak yang belum dipakai yang baru itu murah karena ya masih kosong. Yang ketiga, ilmu dan ma'rifah. Saya dulu sering mendapat persoalan begini. Ilmu, ya, yang punya ilmu dikasih gelar alim.
Yang ma'rifat dikasih gelar arifin. Dan kami dipahami di dalam tasawuf, orang arif lebih mulia dari orang alim. Betul tak? Apakah betul seperti itu? Ketika kami keluar dialog dengan pemahaman umat Islam semua, ada persoalan yang saya pun pening. Hei, bagaimana kamu orang sufi mengatakan arifin, wali itu ada pada kamu? Emang di luar diri kamu tak ada kewali? Pening saya. Saya pun bertanya, kenapa wali ada dalam sufi saja? Sedangkan di dalam umat Islam, tidak semua umat Islam bertasawuf. Apa makna ma'rifat itu? Apa makna arif itu? Itu akan bincang nanti di babnya. Saya berharap para pelajar terbuka tentang persoalan ini. Apa ilmu, apa ma'rifat? Kenapa disebut alim? Kenapa disebut arif? Apakah betul arif lebih tinggi kedudukannya dengan alim? Apa dalilnya? Bagaimana sejarahnya, kronologisnya? Nah, itu perlu. Ya, kita jangan diam. Tak tahu lah. Memang sudah macam itu. Tak boleh. Kita tulabul ilm. Ya. Kita kena selesaikan satu persoalan yang berlarut-larut di umat ini tidak mendapat jawaban. Dan yang ketiga tentang al-ibarah wal isyarah. Kita sering dengar orang sufi bicara dengan isyarat, dengan simbolik. Ya, sementara ada orang mencukupkan, iya memang betul, mencukupkan dengan ibarah. Ibarah itu kata-kata biasa. Ya, isyarah ini kata isyarat, kata simbolik. Ada orang bercinta, dia mengatakan, uhibbuk, aku cinta pada kamu, I love you. Ada yang cukup dengan isyarat, memberikan. Ya. Apa tidak boleh? Sekarang saya tanya, mana dalam ucapan I love you? Dengan mana dalam? Jawablah, saya nanya. Mana dalam? Ini yang jawab nih yang bercinta lah nih sudah. Ya, isyarat. Ada orang-orang dari umat Islam ini, dari ulama ini, yang berbicara agama dengan isyarat. Tapi kenapa ada yang melarangnya? Tak boleh. Hati-hati, nanti kalau tak paham, kamu gila, kamu jadi sesat. Pahamilah. Jadi kenapa jadi orang suruh gila, suruh sesat? Pahamilah. Dan lagi tulabul ilm, jangan membatasi ilmu. Kaji. Jika ada golongan kata itu tak betul di dalam agama kita, kaji. Baca. Di zaman saya mengaji ada satu fenomena. Saya buka dengan kawan-kawan junior lah, saya baca kitab tasawuf. Lalu ada pelajar baru. Dia ikut pengajian dengan saya dan dia beli buku tasawuf. Rupanya balik ke rumah dia. Satu rumah itu orang yang tidak suka dengan tasawuf. Mungkin yang membid'ahkan tasawuf lah mungkin. Tengok pelajar baru ini bawa kitab besar. Dia tanya, kau masih baru sudah baca kitab besar. Kitab apa tuh? Karena dia letak kitab yang ada tulisan tasawuf, dia letak terbalik gitu kan. Lalu kawan itu buka tasawuf. Hei, kau belajar tasawuf kan? Ini terus dilempar kitab tasawuf. Karena ini kita sesat. Hati-hati kamu belajar tasawuf. Di dalamnya ada sihir, ada jin, dan ada. Nah, pelajar itu mengadulah dengan saya. Nah, ini kan mencabar bagi kita seorang. Tak boleh kita serang, kita katakan kamu bodoh, kamu tak. Nah, tapi kita pikir apa sebabnya? Nah, akhir daripada renungan yang bertahun-tahun saya buat,
Saya berpikir daripada saya berceramah dan mengata sana sini, lebih baik menulis buku saja. Jadi saya pernah tuangkan emosi untuk membahas 12 tajuk itu sehingga 900 muka surat. Setelah jadi 900 itu saya baca, saya tak paham apa yang saya tulis. Apa benda ini isi kitab? Apa yang saya nak luah-luah? Ya. Dan banyak kata-kata yang saya ubah jadi kata-kata yang buruk lah. Akhirnya saya haluskan. Ya, dengan demikian pun saya masih ya berharap, ya mohon maaf jika tulisan ini kurang sempurna. Mungkin garang sedikit mungkin, atau ya, tapi tetap kita bermaksud baik. Dan tajuk-tajuk yang lainnya antara tasbih dan tanzih, antara al-uzlah wal ijtima'. Saya sering dapat soalan begini. Tasawuf itu cantik, hikmah-hikmahnya Masya Allah. Tapi ada yang saya tak kena dengan tasawuf. Tak suka dengan tasawuf. Apa? Tasawuf itu ada uzlah di dalamnya. Meninggalkan dunia. Mana boleh? Al-Quran tidak, hadis terus. Ya. Itu selalu saya dapat jawaban seperti itu. Macam mana orang tasawuf meninggalkan dunia? Berarti dia tidak bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang diberi. Dia mengharamkan yang halal. Saya selalu dapat soalan. Maka dibahas. Apa itu uzlah? Apa itu ijtima'? Apa yang dimaksud? Mula-mula dulu kalau saya mendapat soalan seperti tadi, apakah betul tasawuf meninggalkan dunia dan uzlah jauh dari manusia dan jauh dari... Bagaimana tasawuf boleh macam itu? Ini ajaran agama apa? Dulunya kalau saya ditanya soalan itu, saya bahas satu persatu dalilnya, Qurannya, hadisnya, perkataan orang sufi. Tapi karena banyak sangat persoalan dan setiap daurah, mungkin ratusan saya buat daurah, tak pernah tak jumpa soalan itu, mesti ada. Akhirnya saya sudah pening lah untuk banyak-banyak jawab. Jadi kalau ada soalan itu, akhirnya saya balik tanya. Dari mana kamu tahu bahwa orang sufi itu meninggalkan dunia? Ya, di kitab apa kamu baca? Adakah orang sufi meninggalkan dunia? Siapa sufinya? Namanya apa? Dia hidup tahun berapa? Macam mana bentuk meninggalkan dunia? Oh, masih ada di muka bumi ini, bagaimana dia meninggalkan dunia? Matilah meninggalkan dunia. Ya, dunia apa? Itu kan bahasa simbolik. Dunia. Bukan bagaimana kalau dah masuk kubur baru meninggalkan dunia. Saya jawab dengan akal. Karena kalau saya jawab dengan Al-Quran, hadis dan kitab, ini terlalu mahal untuk otak busuk ya. Sampai sehingga timbul soalan itu, kan terlalu rugi lah. Jadi saya pakai otak lagi lah. Ya. Bahkan ada saya menggunakan jawaban dengan otak yang tidak terlalu tinggi lah. Karena soalan itu pun bukan keluar dari otak yang tinggi. Saya kalau tanya orang sufi ini meninggalkan dunia, saya tanya, kamu tahu bahwa semua para murabi, para mursyid itu istrinya 4. Ya, bukankah istri itu dunia? Bahkan dunia yang paling apa? Senyap. Tak punya istri, mana yang hadir nih? Ya. Macam mana meninggalkan dunia? Bahkan ahli hadis, sebagian ahli hadis, sebagian fuqaha ada yang tak nikah kena asik dengan ilmu. Orang sufi justru istrinya ramai. Itu masih dikatakan meninggalkan dunia. Nah, beristri berapa kalau... Jadi tidak betul. Nah, itu akan
dibincang dalam silsilah kedua ya. Tapi yang dalam silsilah ini kita fokus kepada 4 tajuk. Pertama, antara fiqih dan tasawuf. Kedua, antara zahir dan batin. Ketiga, antara ilmu dan ma'rifah. Keempat, antara al-ibarah wal isyarah. Dalam buku ini pun saya buat tajuk-tajuk yang bersifat renungan ya. Saya tak buat tajuk yang ilmiah. Seperti misalnya masih di fihrisnya. Seperti bicara tentang fikih dan tasawuf, saya membuat di bawah tajuk fikih dan tasawuf ini ada tajuk-tajuk kecil ya, ada sub tajuk. Pertama, at-tamyizu i'tibari. Saya buat tajuk itu karena saya ingin menjawab kepada persoalannya terus. Tidak berpusing-pusing. Tamyiz itu perbedaan. Ya. Perbedaan itu i'tibari. I'tibari itu sangkaan. Ya, saya nak tajuk yang kecil ini menjadi satu gambaran tentang konten atau isi daripada permasalahan tersebut. Apakah betul fikih dan tasawuf itu bercerai? Tidak ada dikotomi? Lah, itu hanya i'tibari, itu hanya sangkaan. Taib, lalu bagaimana kalau fikih sendiri tanpa tasawuf halal, tempang? Maka saya buat tajuk halalun yatajalla. Kalau fikih saja tanpa tasawuf itu satu ketimpangan yang nyata. Cacat halal itu. Bagaimana kalau tasawuf saja? Tashwihun fadih. Tashwih ini apa ya? Satu pemesongan, satu pengkaburan. Tahu pengkaburan? Sesuatu yang jelas dikaburkan. Tahu kabur bukan terbang. Apa? Iya, kurang jelas. Tapi saya nak satu kata saja, jangan dua. Kurang jelas itu 2 kata. 2 kalimat, 1 kata. Samar. Pensamaran yang nyata. Kenapa pakai padih? Padih itu sesuatu yang disembunyikan kemudian disembunyikan kemudian terbuka. Disembunyikan kemudian nampak. Ya. Orang buat syubhat kan di tempat yang tersembunyi, kemudian takasyaf. Itu padih. Jadi ada orang yang kelihatan seperti melakukan amal-amal tasawuf, amal-amal aulia. Ternyata tersimpan satu kebusukan. Ya. Dan kita perlu ungkap. Maka itulah tashwih fadih namanya. Ya, orang sufi pakai imamah, pakai jubah, pakai rupanya bomoh. Kan tashwih fadih. Ya. Di Indonesia sufi disebut ada klinik. Apa klinik? Enggak ada itu istilah di Malaysia. Saya pun tak tahu artinya klinik itu apa. Banyak sihir-sihir gitu lah. Ya. Bomoh-bomoh. Semua perbomohan, persihiran ya, itu merujuk kepada orang sufi. Saya ada satu kali orang datang kepada saya, cari saya. Ustadz, sufi kan? Ya, boleh. Saya cakap. Ada orang kerasukan jin. Nah, terus saya minta Ustadz sembuhkan. Loh, kenapa sufi dikaitkan dengan pengobatan jin? Oke, kalau orang sufi, orangnya memang pandai, itu lain. Tapi jika mindset orang memahami tasawuf adalah identik dengan perbomohan, ini yang bermasalah. Yang perdukunan ya. Dan itu ada realitinya. Jadi kalau ada saudara-saudara kita yang menyerang tasawuf akan keburukan, memang ada di dalam di situ
ada tashwih yang perlu diungkap. Nah kemudian, lalu bagaimana? Nah, baru kita bicara tentang yang sebenarnya. Mas laksa di jalan lurus itu adalah jika orang berpikir, berbuat dengan fikih dan tasawuf dalam agama ini. Ini baru mas laksa. Karena apa? Karena tasawuf dan fikih ini manbaknya wahid. Sumbernya satu. Itu kita bincang tentang sumber yang satu. Yang ini ada tersalah orang menulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mestinya. Ini 8, 9. Ya, kemudian madari syatta. Saya bercerita di situ satu atau dua tiga buah cerita tentang salaf. Ya, tentang cara pendekatan, cara kaidah untuk berdakwah itu yang berbeda. Itu madrasah saja. Hakikatnya satu. Semua pondok kan itu banyak bilangannya, tapi tengok apa yang diajarkannya kan sama. Ya. Jadi saya berpikir begini, orang kalau jiwanya pecah, tahu pecah, tidak jamak, tidak himmahnya itu tidak kamilah. Ya. Katakan orang kalau bercinta dan sedang bercinta itu maknanya jiwanya sedang himpun, tapi kalau dia diputuskan cintanya oleh kekasihnya, itu jiwanya pecah. Manusia jika tidak punya kesempurnaan rohani, ya, maka pecah jiwanya. Karena kesempurnaan itu bukan hanya fisika. Kita sebagai manusia secara fisik ini sempurna. Dan kita hidup untuk menyempurnakan ya, manusia, kemanusiaan kita, yaitu rohani. Maka jika belum sempurna, masih tasyaddud, masih pecah. Nah, jiwa yang pecah ini ya, akan mempunyai sikap yang buruk. Ya, akan mempunyai perbuatan yang tidak baik. Maka agama ya, mengajarkan disiplin untuk membangun rohaninya. Sementara agama dianggap zahir saja. Padahal membangun jiwa rohani, bukan ya, semata-mata hanya zahir. Nah maka timbul perpecahan. Selama orang tidak mengerti agama, baik secara pemahaman yang sahih atau jiwa yang sempurna, maka dia akan timbul perpecahan. Jadi perpecahan umat Islam ini bukan disebabkan perbedaan pandangan, banyaknya mazhab, bukan. Tetapi jiwanya yang pecah, jiwanya yang sakit, itu yang menimbulkan perpecahan, kegaduhan. Maka yang dijadikan oleh dia untuk menerjemahkan jiwanya, untuk mengekspresikan jiwanya, itu berbagai pandangan yang berbeda itu. Ya. Orang partinya berbeda, bergaduh kan? Orang pilihan presidennya berbeda, bergaduh. Dia tahu itu demokrasi kalau urusan politik kan. Dan demokrasi itu mesti ada minimal ada dua pilihan. Kalau satu tak jadi demokrasi. Ya, maknanya tak boleh orang dia bawa ke satu. Memang kena ada dua. Kalau cuma ada satu calon presiden, tak jadi pilihan rakyat. Ini kan sesuatu yang sebetulnya tidak menimbulkan perpecahan. Tapi jiwa yang pecah, jiwa yang sakit akan timbul perpecahan. Begitu juga tentang mazhab, pandangan. Sikap liberalisme, sikap ekstrem, sikap itu semuanya adalah lahir dari jiwa yang sakit. Nah, maka di sini saya menulis madaris satta. Nah, yang terakhir baru al-ustad wa talamizu. Ini dialog tentang, sebagai dalil bagi saya, zaman
ulama salaf dulu ternyata sebelum timbul istilah dua ilmu ini, tetapi secara praktikal sudah ya ada menunjukkan tentang konten daripada dua bidang ini. Baik. Dan selanjutnya seperti itu. Ya. Maka coba sekarang kita masuk kepada pasal pertama. Al-aslul awal al-fiqhu wa tasawwuf. Fikih dan tasawuf. At-tamyizu i'tibari. Ini terjemahannya bahasa Indonesia. Perbedaan semu. Apa semu itu ya? Semu itu perbedaan yang tak jelas. Hanya sangkaan saja. Ya. Kalau orang Malaysia nyebut semu itu macam subhat lah. Nah, perbedaan yang subhat. Ya, tapi sebenarnya maksudnya adalah perbedaan ya, hanya sangkaan saja. Itu maksudnya i'tibari. Seperti kita dah rapat dengan teman, lalu orang Arab cakap, "I'tabir ana akhuk." Anggap saja aku saudaramu. Hakikatnya saudara tak sebenarnya? Bukan, tapi anggap saja. Nah, orang ramai menyangka bahwa fikih dan tasawuf itu berbeda, padahal bukan. Jadi at-tamyiz atau at-tafriq itu i'tibari. Kenapa saya di sini menggunakan at-tamyiz? Bukan at-tafriq. Karena saya ingin mengatakan bahwa fikih mempunyai keistimewaan, tasawuf mempunyai keistimewaan. Namun jika dipisahkan, keistimewaan ini tidak disatukan, maka itu tidak akan sempurna, tidak akan jadi. Maka jika ada yang tabir, ada yang menganggap bahwa tasawuf dan fikih itu berpisah, itu hanya anggapan, hanya sangkaan dia. Karena hakikatnya satu. Paham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Inna ilma syari'ati kana ilman wahid. Ilmu syariat itu satu ilmu. Ilmu yang tunggal, yaitu ilmu syariah. Ini saya mengikut ulama. Karena ada seorang yang ulama mengatakan tak ada itu hakikat. Yang ada hanya syariat. Oke. Sabar. Ya. Ya. Tapi syariat untuk jasad, syariat untuk ruh. Sekarang sholat. Kan untuk jasad, tapi sabar untuk ruh. Bukankah sholat dan sabar diperintah dalam Al-Quran? Disyariatkan? Itu. Jadi ada bagian perintah untuk rohani, ada bagian perintah untuk jasad, fisik. Dan itu semuanya syariat. Adapun orang membagi syariat, tarekat, hakikat, itu tafsili, istilahi. Ya. Wa huwa ismun wahid. Ilmu yang satu dan nama yang satu. Yajma' makna yain, tetapi menghimpun dua makna. Ar-riwayah wa dirayah. Ya. Coba, ilmu ada yang sampai kepada kita dengan riwayat. Ana-ana. Ya. Ada yang sampai dengan dirayah. Ada orang simak hadis misalnya. Kan itu riwayat. Khatamallahu alam bisawab ajaztukum. Riwayat. Tetapi ada yang mengkaji hadis dengan pemahamannya. Itu dirayah. Maka orang tak boleh cukup dengan riwayah atau orang tak boleh cukup dengan dirayah. Karena dua makna ini berada dalam diri agama ini. Maka tak boleh dicerai. Tengok pengajian university itu kan dirayah saja, riwayatnya tak ada. Tapi juga bukan mengaji riwayat, dirayah tak ada. Letak ijazah di dinding banyak, tapi tak paham apa-apa. Itu sudah Nabi isyaratkan sejak dulu. Imam Abu Hanifah mengkaji kepada ahli hadis, ahli riwayat, bukan ahli dirayah. Tetapi para imam 4 itu, dia ahli riwayat juga ahli dirayah. Contoh pernah Imam Abu Hanifah duduk di depan guru hadisnya, Imam Ahmad.
Duduk, tiba-tiba ada satu golongan bertanya soalan dengan Imam Ahmad. Ya Imam, ya, dia bicara tentang satu soalan. Apakah maksud ini. Aku tak tahu. Apakah ada di antara yang tahu? Engkau wahai Nu'man? Maka Imam Abu Hanifah ketika itu sebagai murid, sebagai penuntut ilmu, atas izin gurunya dia menjawab soalan itu. Gurunya kagum. Ditanya, dari mana kau dapat ilmu itu? Apa Imam Abu Hanifah jawab? Dari hadis yang kau riwayatkan kepadaku. Imam Abu Hanifah mendapat riwayat dari yang lain, mendapat riwayat dari ini. Itu ilmu syariat. Kemudian wayad'u ilal a'mali dzahirah wal batinah. Dan ilmu syariat ini ya, menyeru tadi menghimpun dua makna. Makna riwayat dan makna dirayah. Dan ilmu syariat ini menyeru kepada pengamalan zahir dan kepada pengamalan batin. Li'annahu mata kana fil qalbi fa huwa batin. Karena ketika masih berada di dalam hati, maka itu batin. Ya, batin di dalam hati itu. Ila an yajriya wa yazhar 'alal jawarih, sehingga berlaku dan nampak dalam atas jawarih. Fa idza tamma dzalik fa huwa zahir. Jika jadi dalam jawarih, jadi amal, maka itu zahir. Orang nak cakap saja, ya, nak melamar saja. Pertama dia cakap dalam dirinya kan? Kalau jumpa ayahnya, aku akan cakap di depan ayahnya. Tuan, saya akan lamar anak Tuan. Saya mohon diterima Tuan, kalau tak, saya mungkin mati Tuan. Ini kan dalam hatinya dia cakap. Ya. Saya mohon Tuan, anak Tuan pun cinta sangatlah dengan saya. Kami ini kalau terpisah, mungkin kami masing-masing bunuh diri Tuan. Dalam hatinya sila itu, tapi juga tengok bapaknya yang garang begitu, bekeng gitu. Dia tak cakap apa-apa zahirnya. Ya. Semua yang muncul yang zahir kepada anggota tubuh ini, itu berasal dari batin. Biarkan agama datang dari batinmu. Ya. Bukan dari kebiasaan hidupmu, kebiasaan zahirmu. Kita ini sholat, ruku, sujud, itu bukan dari batin, tapi dari kebiasaan zahir. Sudah rutinitas, sudah formality, sudah biasalah. Kita sholat sehingga tak berpikir pun kan. Kita tak salah ruku sujud. Tak salah. Ya. Laju pula. Tak salah. Karena udah biasa. Batinnya naim. Dan ini tidak membuahkan apa-apa. Tidak melahirkan apa-apa. Nah. Maka kita takut kita ini dilahirkan dari generasi yang tidak sempurna. Maka kita sempurnakan, kita ingin melahirkan generasi yang sempurna. Baik. Wa tatamassal ala amalu zahira fil ibadah. Amal-amal zahir itu dia akan nampak dalam ibadah. Taharah, salat, saum, haji dan ibadah-ibadah lain. Wa tatajalla al-amalul batina fi amalil qulub. Adapun amal-amalan batin itu akan muncul di dalam amal hati. Tasdiq, iman, yakin, sidik, ikhlas, mahabbah, tawakkul, ridha, sabar, zikir, ma'rifah, syukur, inabah, khasyah, taqwa, muraqabah, khauf, roja, qanaah, qurb, syauq, wajad, wajal, mujahadatun nafas, muhasabah, takhalliyatun nafas minar radha'il. Ya, membersihkan nafsu dari sifat buruk, wa tahliyatuha bil fadail, menghiasi diri dengan ila ghairi dzalik dan lain-lain. Apa yang disebut al-maqamat wal ahwal ini di dalam tasawuf diberi nama itu maqam. Sifat-sifat tadi itu. Itu adanya di dalam batin. Sabar itu bukan di dalam jasad. Sabar itu di dalam batin. Sifat, karakter, sifat rohani, bukan sifat jasad. Bukan. Ya, orang jika punya sifat itu, dia sabarlah. Seperti orang jika punya cinta. Cinta itu kan sifat rohani. Ya, dia punya cinta.
Dicinta, tak akan tak cinta. Ini maqamat. Nanti kita akan terang kenapa dinamakan maqamat. Ini nama istilah dalam ilmu tasawuf. Baik. Kita akan terus. Allati zakaraha sufiyatu fi mu'allafatihim wa ibaratihim allati ruwiyat anhum. Yang telah disebutkan oleh orang sufi dalam karangan-karangannya dan di dalam istilah-istilahnya yang diriwayatkan dari mereka. Mereka telah membuat satu istilah tentang ya, ini maqamat, ini akhwal, maqamat itu ini akhwal itu ini apa itu maqamat, apa itu ahwal. Ya. Tapi yang dimaksud oleh mereka adalah amal-amalan batin. Wa yutlaq 'ala al-ma'rifati adh-dhahira al-muta'alliqah bil ibadati wal ahkam al-fiqh. Mengetahui zahir yang berkaitan dengan ibadah dan hukum itu dinamakan fikih. Wa tusamma ma'rifat al-ahkamil muta'alliqah bi af'ali bawatinil qulub wa ma yajri 'ala hadhihi al-bawatin min ahkamin bi fiqhil batin aw bi fiqhil qulub aw bi ilmi suluk aw bi ilmi tazkiyah aw bi ilmi tasawuf. Mengetahui hukum yang berhubungan dengan perbuatan batin hati serta yang berlaku di atas batin ini daripada hukum-hukum, maka itu namanya fikih batin atau fikih qulub atau ilmu suluk atau ilmu tazkiyah atau ilmu tasawuf. Namanya banyak. Mengetahui tentang perbuatan jiwa, batin, hati ini serta apa yang berlaku di dalam batin. Rindu, yakin, ya, cinta kepada Allah, takut, ya, tawakal, ridho, atau sebaliknya. Tidak sabar, pemarah, ya, pembenci. Itu kan batin semua. Nah itu untuk mengetahui hukum-hukum tersebut ya, namanya ilmu tasawuf. Nama lainnya ilmu tazkiyah, ilmu suluk dan lain-lain. Wal akhir huwa asyharul mustalahat. Nama yang terakhir yaitu tasawuf. Ini istilah yang paling masyhur. Wa aktsaruha tadawulan, yang banyak beredar, berkembang ya. Wa dhuyu'an, yang tersebar qadiman wa hadisan, dulu dan sekarang. Wa qad zahara tasawuf biwasfihi ilman mughayiran min ilmil fiqhi mundzul qarni tsalitsil hijri. Ini baru kita bicara sejarah sedikit. Ya, tadi itu sudah kita katakan bahwa syariat itu mengandung dua makna dan menyeru kepada dua amalan, amalan zahir dan amalan batin. Itu ilmu syariat. Ya. Amalan zahir adalah fikih, amalan batin adalah namanya tasawuf. Kan ilmu itu satu. Ya, tapi menyeru kepada dua, zahir dan batin. Kemudian dinamakan fikih dan kemudian dinamakan tasawuf. Bila nama ini muncul, artinya bila ada dua nama, ada dua istilah ini, maka tasawuf muncul sebagai ilmu terpisah dari fikih, mughayiran, berbeda dari fikih, itu sejak abad ketiga Hijriah. Antum kalau ada yang kuliah lughah ini akan tahu sejarah bila nahwu itu bercerai dengan balaghah. Ya. Dulu ulama mentafsil, mengklasifikasi itu berdasarkan keperluan zaman untuk mempermudah. Tetapi rupanya ada faktor negatifnya. Di akhir itu malah menjadi dikotomi yang jauh. Wa min nahiyatil maudu'i wal manhaji wal ghayah. Itu berpisah, berbeda dari fikih. Dari segi maudu'nya, dari segi manhajnya, kaidahnya, dari segi ghayahnya, matlamatnya. Ulama telah memberikan definisi fikih, lalu orang sufi pun di abad ketiga kemudian
memberikan definisi tasawuf. Sehingga maudunya apa? Maudu itu apa? Perbahasan. Perbahasannya berbeda. Fikih mengatakan af'al, af'al berarti zahir. Maka orang sufi mengatakan apa? Membahas tentang islahul qulub, perbaikan batin. Kan jadi berbeda istilahnya. Manhajnya juga berbeda. Manhaj fikih ta'lim, manhaj tasawuf tarbiyah. Maka tujuannya jadi berbeda kayaknya. Fikih alim, tasawuf arif. Ini semuanya terminologi ilmu. Jadi, ya, contoh seperti dalam ilmu perobatan, ya. Ilmu perobatan pun bercabang-cabang menjadi apa? Bagian-bagian pengkajian. Ada bagian mata, bagian ini, bagian. Tetapi kan yang dibincang satu benda, yaitu manusia. Untuk dia sehat, untuk dia hidup. Ya. Seperti itu. Jangan melarang tasawuf diamalkan dalam tubuh manusia. Atau fikih. Tak boleh. Ini namanya dikotomi. Jadi bagaimana jika umat Islam ada yang tak boleh tasawuf ini? Sedangkan tasawuf itu perkara yang vital. Apa dalam ilmu perobatan yang vital itu? Jantung. Bagaimana? Jika jantung sakit tak boleh ada dokter untuk mengobati jantung. Obati saja fisiknya. Ini matilah. Saya buat analogi lah seperti itu. Ya. Mutamayyizan alaihi, berbeda. Wa hadza yarji, sebabnya bitabiatil hal, secara logik, ya, ila ta'akhuri tadwin. Rupanya puncaknya adalah pembukuan tasawuf sebagai sebuah ilmu ini lewat, lambat. Fikih sudah tersebar, baru kemudian tasawuf muncul. Ini sebab perpisahan antara fikih dan tasawuf. Dulu belum ada ilmu kan, fikih, tasawuf belum ada ilmu. Dulu Nabi mengajarkan sahabat, kalau hari ini ya apa yang diajarkan dalam fikih dan dalam tasawuf sekali. Tanpa nama, tanpa istilah. Nabi mengajarkan sholat, menyuruh sholat, memberi contoh. Dan Nabi mengajarkan sabar, khusyuk, dan beri contoh. Maka Nabi dulu mengajarkan sahabat. Nabi sebagai mu'allim, kalau sekarang lah. Dan juga sebagai murabbi. Berarti Nabi adalah faqih dan sufi. Ini dengan kita guna istilah sekarang. Maka sahabat yang menerima dari Nabi agama ini, syariat ini, zahiran wa batinan, riwayatan wa dirayatan. Sahabat pun demikian. Tabi'in pun demikian. Maknanya ulama dulu, ya faqih ya sufi, ya mu'allim ya murabbi. Tapi ketika ada dikotomi, bukunya berbeda-beda, maka ada tahassus. Orang fikih mengajar fikih saja, orang tasawuf mengajar. Lahirlah generasi yang fikih tidak tahu tasawuf, tasawuf tidak tahu fikih. Akhirnya kita hanya mengaji kepada mu'allim dan kemudian tarbiyah kepada murabbi. Ini dikotomi. Itu masih bagus lagi. Kalau dia masih mu'allim, dia akan mengajarkan ilmu sampai habis. Semua ulum syariah. Sebagai murabbi dia akan ajarkan betul-betul islahul qulub wal batin. Sehingga dia menjadi saleh lil ma'rifah, saleh lil syuhud, saleh lil khusyuk. Ya. Sampai sempurna. Tapi sekarang kan orang mengajar bukan mu'alim, bukan murabbi, tapi muwazzaf. Dia pekerja di madrasah, cari uang. Nah, buat apa? Wala riwayah, wala dirayah, wala zahir, wala batin. Yang ada butun, yaitu batin.
untuk perut. Nah ini kita sebetulnya sudah bukan bincang dikotomi lagi. Bincangnya sudah dunia. Itu dia masih cakap, kenapa tasawuf menjauhkan dunia? Pula. Baik. Nah ini persoalan apa? Yarja ini artinya kembali, artinya asalnya, sebabnya. Ya. Yaitu ila ta'akhuri at-tadwin fi ilmi tasawuf. An tadwinil fiqh wal kalam wa tafsir wa ghairu dzalik min al-ulum syar'iyyah. Dia ta'akhur, terlambat. Terakhir pembukuan kitab tasawuf itu daripada fikih, kalam dan tafsir. Ya. Waqad asyara ila dzalika Ibn Khaldun rahmatullahi alaihi. Ini disinggung dalam kitab Imam Ibn Khaldun di mana beliau berkata, "Falamma kutibal ulum wa duwinat wa alafal fuqaha fil fiqh wa usulihi wal kalam wa tafsir wa ghairu dzalik, kataba rijalun min ahli hadhihi at-tariqah, yani yuqsad tariqatut sufiyah bi tariqihim." Ketika ilmu-ilmu sudah ditulis dan dibukukan, dan ulama fikih sudah menulis fikih dan usul-usul fikihnya, ulama kalam sudah menulis kalam, ulama tafsir sudah menulis tafsir, baru rijal, tokoh-tokoh ahli tarekat ini, yang dimaksud tasawuf, telah menulis tentang tarekatnya. Faminhum man kataba fil wara. Baru lahir kitab, satu kitab tentang wara, satu kitab tentang muhasabatun nafas alal iqtida'i fil akhdhi wat tarak. Ya, muhasabah itu introspeksi diri dalam iktida, mengikuti, baik dalam mengambil dan meninggalkan. Kama fa'alahu asy-syaikh al-muhasibi rahmatullahi alaihi fi kitab ri'ayah. Wa minhum man kataba fi adabi tariq wa azwaq fi ahliha. Di antara mereka ada yang menulis tentang etika-etika, ada adab tariqah dan zauk orangnya, tokohnya. Wa mawajidihim fil ahwal, dan perasaan jiwanya. Kama fa'ala al-Imamul Qushairi di dalam kitab Risalah. Di dalam kitab Risalah menulis tentang al-maqam wal ahwal. Wa sara ilmu at-tasawufi fil millati ilman mudawwanan ba'da an kanat tariqatu ibadatan faqat. Maka ilmu tasawuf di dalam agama ini menjadi ilmu yang dibukukan, menjadi sebuah ilmu yang sebelumnya hanya menjadi sebuah cara ibadah. Ya. Orang ibadah, tapi tidak melahirkan seperti apa yang dikatakan dalam Al-Quran. Seperti misalnya, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat akan membuat jiwa orang yang mencegah untuk melakukan kemungkaran. Tapi orang salat tetap munkar. Ada masalah apa ini? Rupanya cara salatnya. Ya. Tidak khusyuk. Orang memberi, tetapi kenapa menimbulkan pengungkitan, pegaduhan? Oh, ini cara memberinya. Jiwanya, batinnya. Nah, baru orang sufi membukukan. Ya. Jadi sekarang terpisah. Bahkan ada lagi yang mengatakan, janganlah tasawuf dulu, pikir dulu. Sampai mati pikir terus, tasawuf tak dibuka. Karena pikir dulu. Kamu kalau pikir belum, syariat belum kuat. Ya. Coba, syariat itu sebetulnya nama untuk semua ilmu itu. Tapi sekarang dah berpisah karena ulama telah memberikan istilah syariat, tarikat, hakikat. Dikotomi pula. Padahal itu istilah. Kita ini pelajar kena paham tentang istilah, dan kita kembali kepada istilah yang asas. Ya. Wa yasifu Ibn Khaldun al-muqabalata baina ilmail fiqh wa tasawuf. Seolah-olah Imam Ibn Khaldun ini memberikan satu ilustrasi, ya, satu description, satu sifat tentang bahwa ilmu fikih dan tasawuf itu berhadap-hadapan, muqabalah, berlawanan. Akhirnya sara ilmu as-syari'ati ala sinfain. Maka ilmu syariat akhirnya menjadi dua golongan. Golongan yang maksus bil fuqaha, golongan ahli fikih, wa ahlul futya, ahli fatwa, wa huwal ahkamul 'ammah fil ibadati wal 'adati wal muamalah. Yaitu hukum umum, ibadah dan adat dan muamalah. Wasin pun maksusun bil qaum, yuqsad as-sufiyah. Satu golongan lagi adalah ahli sufi.
fil qiyami bil hadil mujahadah, dalam melakukan mujahadah. Mujahadah ini istilah, yaitu mujahadatun nafs, muhasabatun nafs. Wal kalam fil azwaq, berbicara tentang zauq, tentang mawajid yang datang pada tarikat mereka. Al-aridah fi tariqiha. Wa kaifatut taraqi, dan wa kaifiyatut taraqi, dan berbicara di dalam tasawuf bagaimana untuk meningkatkan diri, meningkatkan jiwa di dalam mawajid itu, di dalam rasa itu. Min zauqin ila zauq. Apa zauq? Saya nak berhenti sekejap di sini. Begini. Orang menghadapi musibah. Saya contoh yang mudah. Ini zauq adalah suatu rasa yang dalam batin. Itu istilah. Itu dia sedang menerjemah tentang definisi ta'rif. Ya, coba kita bawa kepada amalan yang konkret, yang nyata. Zauq itu di mana timbulnya? Begini. Orang menghadapi musibah. Ada dua orang menghadapi musibah. Satu, orang ini sabar, punya sifat sabar di dalam jiwanya. Satu tak punya, tapi dia paham tentang ilmu sabar. Mungkin hafal Quran, hafal hadis. Ya, tapi dia punya sifat sabar. Musibah menimpa dua-duanya. Kita tak dapat rasa bagaimana orang yang punya sabar itu begitu kuat, begitu mampu mengatasi ya, musibah itu. Begitu musibah itu tidak memberikan kesan kepada dia. Sehingga dia menjadi lemah, putus asa, takut, derita, kecewa, merana, sengsara, duka, lara. Apa lagi? Ya. Bagaimana itu tak mengesan kepada itu musibah? Yang ada dia mendapat hikmah. Malah dia pikir dosaku diampun dengan musibah ini. Malah dia berpikir selepas musibah ini berarti ada hikmah yang besar. Ini rasa apa? Merasakan musibah ini dengan cita rasa ini dari mana? Oleh apa? Itu dari sifat sabar yang ada pada dirinya. Itu disebut zauq. Ya. Kita ini yazuk. Ini zahir, lidah. Ya. Coba. Kita selalu mengatakan musibah jika menimpa orang muslim itu namanya ujian. Oke? Tapi jika menimpa orang kafir itu azab. Apa arti azab? Jawablah, saya tahu maknanya, tapi azab apa artinya? Siksa. Oke. Sekarang antum ditimpa musibah, rasa tersiksa. Kafir atau muslim? Sakitnya diputuskan cinta. Berarti ini kafir. Jika orang muslim itu imtihan. Kita baru imtihan kan? Lari tak dari imtihan? Berat tak imtihan? Tapi kenapa kita sabar? Kita tahu selepas itu apa yang terjadi. Kita ini jika menghadapi musibah, jika muslim, arti muslim itu yang betul muslim lah, bukan nama saja. Punya sabar, maka dia akan yadzukul musibah ni'mah. Ini zauq namanya. Ya. Sering tuh kalau orang sufi kan zauqnya berbeda, kamu tak paham. Dia pun tak paham cakap itu apa. Zauq itu rasa yang timbul dari jiwa yang sudah punya maqamat, punya akhlak. Ya, itu zauq. Oke. Ada orang berdiri di airport, menunggu seseorang yang datang. Ya. Yang satu menunggu orang kekasihnya datang dari Kairo. Dia menunggu di airport ya, KL. Menunggu seorang ustadz ya, yang balik dari Kairo. Kekasihnya menunggu di sana. Coba, bagaimana seorang perempuan itu rasanya menunggu kedatangan kekasihnya yang 4 tahun tak balik. Ada pelajar Malaysia 4 tahun tak balik. Ya. Rasanya bagaimana perempuan itu? Sementara ada orang yang menunggu, hanya disuruh orang menunggu
Ya, nanti jemput ambil bawa ke rumah. Ya, lama sangat orang. Ya kau, mana kau? Aku tengah klaim Bekasi, cepatlah. Tak ada rasa, tapi ada yang cinta. Begitu dia datang, jom. Tapi tengok orang yang cinta. Abang, zauk. Tengok orang yang tak ada zauk. Itu maksud zauk. Nah, orang sufi bercerita tentang bagaimana sabar, bagaimana ridha, bagaimana syukur, bagaimana rindu, bagaimana cinta, bagaimana. Ya, itu penuh dalam kitab mereka. Itu sebetulnya karena dia tengok umat Islam ini, agama hanya ada pada zahir saja. Ya macam mana? Lalu dia ceritakan pengalaman. Itulah kemudian dibukukan kitab itu jadi ilmu. Di saat ada dekadensi akhlak, turun akhlak. Baik. Waqad utliqa as-sufiyatu munzu hadzal asri wa ma ba'dahu tasmiyatin khassah ala ilmihim. Maka sejak zaman ini dia mulai nak bukukan, maka orang-orang sufi itu dan selepas itu dia membuat nama-nama khusus untuk ilmunya. Setiap ilmu punya istilah sendiri. Jadi jangan baca tasawuf dengan pemahaman ilmu lain. Orang sufi bincang tentang tauhid. Lalu dia mempunyai tasmiyat, istilahat. Lalu orang membaca tauhid ilmu kalam. Lalu nak salahkan orang sufi. Jadi antum jangan habis mengaji kemudian mengkaji tasawuf salah dengan kajian ilmu kalam. Ini terjadi sekarang di Nusantara. Ya, dia buat grup untuk mengkaji. Dan kan sama juga dia menceritakan tentang kebodohan dirinya. Ya, tanpa menyebut kata bodoh, tapi sudah perbuatannya ya, lebih terang. Nah, ini satu fakta, karena dikotomi. Dengan nama apa tasawuf itu disebut ilmu batin, ilmu hakikat, bimuqabil sebagai lawan ilmu zahir, ilmu syariat. Padahal tadi kan kita sudah bincang, ilmu syariat itu satu, yaitu ila zahir wal batin. Tetapi kemudian karena agama ini hanya tuh tampil sebagai zahir dan seolah-olah syariat itu dinamakan itu saja, akhirnya orang sufi mengatakan ilmu kami ilmu hakikat. Hakikatus syariah. Paham ya? Maksudnya, taib yang inta sebut ilmu syariat itu adalah suratus syariah. Tasawuf adalah hakikatus syariah. Itu yang tasawuf nak dengan istilah hakikat. Jadi sekarang sudah jadi istilah. Fikih syariat, tasawuf hakikat. Timbul istilah baru, tarekat kemudian. Kenapa tarekat ini? Macam mana kamu nak punya hakikat? Maka kena melalui tarbiyah. Ini namanya tarikat. Tarikat itu adalah cara untuk menggabungkan antara syariat dan kamu sudah belajar tentang ilmu memberi. Dan kamu sudah memberi pun. Tetapi zahir. Tetapi memberi itu lahir dari sifat dermawan. Maka dermawan itu adalah hakikat memberi. Paham tak? Memberilah karena keluar dari sifat dermawan. Karena tidak akan mengungkit. Dan inilah sempurna. Itu maksudnya. Jika tidak, maka Anda melanggar Al-Quran. Al-Quran melarang, jangan kau batalkan sedekahmu dengan mengungkit. Ternyata ramai orang memberi dan mengungkit. Ramai orang sholat tidak khusyuk. Ramai orang bicara tidak jujur. Ramai orang, karena tidak ada tasawufnya. Maka akhirnya disebut ilmu hakikat. Hakikat itu makomat, sifat, rohani, akhlak. Kita akan terang.
satu-satu tentang istilah itu sambil mengaji ini. Wahina yusammauna ilmahum bi ilmi dirayah awil batin. Ketika orang sufi menamakan ilmunya ilmu dirayah atau batin, aw ma syabaha min dzalika min tasmiyat, atau nama-nama yang serupa lainnya, fa innahum yumayyizuna baina ilmain. Maka mereka membedakan antara dua ilmu. Ilmu nazari bil ahkam, ilmu teori hukum, wa ilmun bi kaifiyatit tahaqquk biha. Dan satu lagi ilmu cara merealisasikan hukum tersebut, zauqan wa sulukan, zahir dan batin. Zauq rasa batin, suluk perilaku zahir. Ini satu ilmu, ini tasawuf. Fikihnya tadi ilmu nazari, ahkam. Ya. Fal awal huwal fiqih. Yang pertama ilmu fiqih, awil zahir, atau zahir. Wasani ilmu tasawuf, awil batin. Ini istilah. Wa hadza fadlan anna al-ilma al-awwal tajri ahkamuhu ala jawarihil insani zahirah, fi hina anna al-ilma tsani tajri ahkamuhu ala jarihatil batina fil insani wa hayal qalbu. Terlebih lagi bahwasanya ilmu yang pertama, hukum-hukumnya berjalan di anggota tubuh manusia yang zahir, di mana ilmu yang kedua, hukum-hukumnya berlaku di anggota tubuh batin dalam manusia, yaitu hati. Maka itu hakikat. Ya. Orang sufi membuat satu kitab fikih tentang sholat, tetapi perbincangan batin. Imam Asy'arani menulis kitab Al-Fathul Mubin. Isinya sholat, puasa, zakat, haji. Tapi bukan hukum fikih. Dia membahas ketika tubuh itu ruku, itu apa batinnya? Dalam keadaan apa? Coba, orang dengan kekasih. Ketika dia memberikan sekuntum bunga di depan kekasihnya. Dengan meletakkan lutut di bawah tanah kan. Lalu mengangkat tangannya memberi bunga. Sambil menatap wajahnya. Ini kan dipelajari. Ya. Tapi batinnya macam mana rasanya? Kalau kamu tak cinta, kamu disuruh menyerahkan bunga seperti itu, kan zahir saja. Tapi tengok orang yang bercinta. Apa rasanya batin itu ketika itu? Kita ruku, sujud, berdiri, tidak makan, tidak minum, memberi, berkata baik, berkhidmat kepada orang. Adakah batinnya? Jika agama hanya dibaca lalui tulisan dan diamalkan, tasawufnya ditinggal. Begaduh hari-hari umat Islam. Pergaduhan itu timbul dari jiwa yang sakit. Padahal Qur'annya hafal. Nah, ini kena ada tasawuf yang ditinggalkan. Ya. Mana? Taib. Nah, ala anna hadzat tamyiza i'tibari, dari sini saya ambil tajuk itu. Ya, bahwasanya perbedaan ini hanya sangkaan saja. Tak betul. Wala khilafa bainal ilmain fil haqiqah. Hakikatnya ilmu ini tidak ada perbedaan. Fa ahaduhuma wa huwa ilmul batin. Yang salah satunya itu ilmu batin. Samratun lil akhar. Ilmu batin itu buah dari ilmu lain. Wa huwa ilmu zahir. Mula-mulanya macam itu. Kenapa budak kecil disuruh memberi? Untuk menimbulkan sifat dermawan. Beri nak. Anak kecil disuruh memberi. Tak tumbuh lagi di dalam diri ini. Tapi bila ada besar, ada nafsu, ada akal. Aku nak pilihan raya, aku kena memberi. Pula. Memberi bukan keluar dari batin, tetapi karena ada maslahat. Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia memberi karena dia lebih hartanya. Dia tahu agama itu suruh. Karena batinnya dia punya kasih, punya sifat dermawan. Dia beri. Yang memberinya, memitnah dia, menggibah dia, tak berhenti memberi.
kita bukan hanya berhenti meminta ganti. Kamu tak tahu kalau tak ada aku mati, kamu tahu pula. Ini agama apa ini, bahasa ini keluar? Dan itu yang terjadi pada umat. Apa sebabnya? Apabila zahir ini kemudian mempengaruhi batin, baru batin itu adalah ekspresi, zahir itu ekspresi batin. Maka tarekat ini menjadikan amalan zahir untuk membangun batin. Itu sebab tarekat itu mesti wajib menggunakan syariat. Ini tak. Ada orang tarekat agar sampai kepada Allah, dia zikir dalam air. Menyelam di air. Ilallah, ilallah, keluar jadi wali. Ini kan khurafat. Ada yang meletakkan kakinya di bawah, bersedekap kakinya terbentang begitu. Macam silat kungfu saja. Sambil zikir Allah. Allah. Ada yang guna zikir napas. Nanti kalau sudah 1000 kali, marifat. Dusta. Jahil. Jadikan perintah agama ini yang baru kita amalkan di zahir untuk membangun batin. Memberi, khidmah, salat, qiyam. Kita belum berbuat baik secara sempurna. Karena baru zahir. Nanti baru membentuk batin. Saya mempunyai satu kisah begini. Orang dulu, saya sering cerita ini. Contoh. Orang dulu. Ya, nikah itu kan tidak dengan cinta. Betul tak? Emak ayah kita dulu itu. Nikah itu dinikahkan oleh orang tua. Tahu-tahu anak perempuannya dipanggil. Nak, nanti datang keluarga si Fulan. Dia akan melamarmu. Kamu mau ya? Kamu kena taat kepada orang tua. Karena agama, terus agama bawa. Kamu deraka nanti. Ridallah itu, terus ini orang tua bodoh. Dulu, tapi dulu bukan bodoh, ya. Apa istilahnya? Apa? Lupa lah saya. Ada istilah di Malaysia itu. Orang macam orang asli itu jujur, tunggul apa? Apa? Tulus. Tak kuat apa? Lurus bendul. Lurus bendul. Itu orang dulu bukan bodoh tapi lurus bendul. Ya, kalau orang Indonesia polos disebutnya. Orang polos. Ya. Anak itu dulu taat, oke. Nikah. Ya. Rupanya perempuan itu terkejut. Begitu tengok suaminya, aduh, jeleknya. Ya. Tapi dia terima. Tak ada cinta kan? Makanya orang dulu selepas nikah itu mesti suaminya suruh pergi merantau cari uang. Ditinggalkan 2 bulan, 3 bulan. Ya, kenapa? Itu sudah cara hidup mereka. Di samping dia kena cari uang, dan dia kena beri kesempatan untuk menumbuhkan cinta antara dua pasang itu. Sudah diikat sah, tapi malam pertama tak disentuhnya. Ya kena tak cinta lah. Dia pergi. Kita karena pergi pamit. Ya, minta izin datang. Emaknya cakap dengan anak perempuannya. Itu suamimu, nak pergi dagang. Cium tangannya, cium pipinya. Dia cium tangannya, dia cium pipinya. Apa rasanya orang tak cinta? Ya. Disuruh orang tuanya berdiri di depan rumah, meninggalkan suaminya pergi. Dia sudah masuk. Berdiri dulu. Tengok. Pergi. Lalu hari-hari orang tuanya mengajarkan, jaga diri kamu, jaga kecantikan, bikin yang cantik, rapikan tempat tidur yang bagus, buat pakaian untuk suami, dan terus.
Singkatnya 3 bulan kemudian suaminya datang. Disuruh berdandan. Tak cinta. Apa dia buat ini? Orang tua menyuruh melakukan amalan, perbuatan, cinta. Tapi dia tak cinta. Untuk apa? Untuk tumbuhkan cinta. Datang suaminya. Bermake up, suruh berdiri di depan rumah. Nanti kau peluk suamimu, kau cium, kau bukakan baju, kau bagi air. Ini kan perbuatan cinta. Ya. Kau bagi pakaian di rumah, kau bawa makan sama, kau suruh mandi dia, siapkan. Kemudian kau bawa ke tempat tidur, diajak tidur. Itu semua perbuatan cinta. Tapi orang dulu melakukan untuk menumbuhkan cinta. Kita ini semua melakukan kebaikan bukan dari hakikat rohani. Baru dari iradah pengetahuan yang kita punya. Atau kebiasaan dari kecil. Kita belum ibadah. Itu sebab orang sufi mengatakan, kamu menyembah ibadah. Ramai ulama yang tidak memahami tasawuf, pening memahami perkataan orang sufi. Menyembah ibadah, macam mana aku menyembah Allah lah. Dia ini meniru ayat, bukan menyembah yang sebenarnya. Dok. Paham kan? Ini jika terpisah daripada hakikat. Wa ma tahaqqaqal abdu bil amali bi ahkami syariah. Ini kalau bersatu. Apabila hamba telah dapat merealisasikan, mengamalkan hukum syariat, zahir, wattajah biqalbihi nahwallah, dan hatinya menghadap, berorientasi kepada Allah. Wasalaka khimar hadhihi tajribah diniyah, dan terus melakukan perjalanan pendidikan agama ini, tajribah, percobaan. Kita terus sholat, kita terus ingin Allah, sholat, ingin Allah, memberi, ingin Allah. Kita belum ingin Allah pun, tapi terus buat begitu. Ini namanya tarbiyah, ini namanya muraqabah. Karena ihsan itu muraqabah dulu baru musyahadah. Muraqabah itu tarekat, musyahadah itu hakikat. Amalannya itu syariat. Sebetulnya syariat dengan hakikat saja. Kalau sudah selesai syariat hakikat, tarekatnya sudah tak perlu. Tarekat itu adalah tarbiyah pertama. Nih, kita ini masih dalam tarekat. Ya, dalam tajribah. Wa faqad hasala ala ilmil batin. Nanti dia mendapatkan ilmu batin. Baru dapat batin. Lama-lama itu perempuan cinta dengan suaminya. Karena sudah tidur berdua. Anaknya pun sudah 4. Saya pernah tanya dengan nenek-nenek tua. Nek, dulu waktu menikah cintakah dengan kakek ini? Tak. Bila nenek mencintai dia, selepas anak 4. Allah. Boleh tak cinta dapat anak 4? Allah. Saya tanya, nenek terus kalau tidur berdua dengan kakek macam mana? Ya, yang satu menghadap ke sana, yang satu menghadap ke sana. Sampai pukul berapa? Sampai pukul 12. Selepas itu baru menghadap dua-dua. Setan kan, binatang kan setelah itu kan. Cinta bukan binatang, cinta jiwa. Fisikal binatang. Lahir anak 4. Anak binatang itu. Tapi lepas itu baru cinta. Baru aku sayang dengan kakek itu. Aku takut kehilangan, takut. Kalau zaman sekarang tak nikah lagi sudah panggil mam, oi. Iya papi. Belum nikah lagi. Ya, sayang, di mana kau? Coba. Ya, baru kenalan 1 minggu ya, sudah sayang di mana kau? Aku rindu. Masya Allah. Sudah sayang-sayang. Ya. Tak, maksud saya ada buat contoh bahwa ternyata perbuatan itu boleh melahirkan zahir. Karena tadi saya menulis di sini zahir, batin itu samrah dari batin. Ya, samrah dari batin. Baik. Walidzalika yusiru al-Imam Sya'rani fi tabaqatihi. Oleh karena itu Imam Sya'rani menyinggung dalam kitabnya Tabaqat. Biqaulihi,
dengan perkataannya huwa, yang dimaksud adalah ilmu batin, ilmun qadaha fi qulubil awliya. Ilmu yang inqadah. Apa inqadah? Yang tertuang. Fi qulubil awliya, di dalam hati para wali. Hinastanarat bil amali. Ketika hati itu mendapat sinar dengan amal bil kitab was sunnah, dari kitab dan sunnah. Ketika kita mengamalkan sesuai Al-Quran dan hadis, syariat namanya kan, tetapi terus kita amalkan untuk Allah, maka tertuang cahaya ke dalam hati. Itu yang disebut tumbuhnya maqamat. Ya. Maka seorang murabi mendidik murid itu bisyariah, dengan syariat, wabil haya, dan dengan kehidupan. Kita kehidupan dengan ketentuan dan suratan dan takdir Tuhan. Musibah, anugerah, bahaya, kesedihan. Ya. Itu pendidikan dari Allah. Agar tumbuh sabar, ridho. Allah bagi nanti. Allah bukan bagi musibah, Allah nak bagi sabar. Tapi kita tak pernah menadah bahwa musibah itu Allah nak bagi sesuatu di belakang. Bahkan kita memandang musibah itu Allah melakukan kezaliman kepada kita. Mengeruhkan kehidupan kita. Ya. Jika tidak ada pendidikan. Agama itulah sebetulnya ya, mengandungi syariat. Baik syariat fikih dan syariat tasawuf. Taib. Wa tasawuf innama huwa zubdatu amalil abdi bi ahkami syariat. Berarti tasawuf itu adalah intipati dari amalan abd. Kita beramal, timbul patinya di dalam batin. Itulah maqamat ruhiyah. Itu nanti menjadi hakikat syariah. Menjadi batin syariah. Ini tak. Baru mengaji, baru beramal, terus merasa sudah selesai. Sudah alim, mengkritik. Ini. Ya, ekstrim. Agama jika tidak ada bagian batinnya, akan lahir ekstrim. Wa yusawwirul Qushairiyyu fi risalati, dan Imam Qushairi menggambarkan di dalam kitab risalahnya al-alaqata baina syariati wal haqiqah taswiran ra'ian, hubungan antara syariat dan hakikat dengan gambaran yang elok. Asy-syari'atu amrun biltizamil ubudiyah, kata Imam Qushairi. Syariat adalah perintah untuk iltizam kepada ibadah, komitmen. Wal haqiqatu musyahadatur rububiyah. Hakikat adalah menyaksikan Tuhan. Syariat menyuruh ibadah dan hakikat menyaksikan Tuhan. Anta budallah ka'annaka tarahu. Ibadah itu mesti dengan musyahadah. Islam itu mesti dengan ihsan. Iman itu mesti dengan ihsan. Itulah din. Jika tidak ihsan, jika tidak musyahadah, maka muraqabah. Itulah tariqah. Jadikan amalan untuk tarbiyah, menciptakan batin. Nanti baru sempurna Islamnya dengan ihsan. Makanya kata Allah berfirman dalam Al-Quran, innal ladzina amanu, iman, wa amilus salihati, Islam, inna la nudi'u ajra man ahsana amala. Kami tak akan sia-siakan jika beramalnya dengan ihsan. Kalau tidak dengan ihsan, masih disia-siakan. Ya, ibadah tapi gibah. Ya, dikasih musibah, menderita, tersiksa, macam kafir. Baik. Fakullu syariatin ghairu muayyadatin bil haqiqati fa amruha ghairu maqbulin. Syariat yang tidak disokong dengan hakikat tidak diterima. Artinya tidak jadi membangun manusia batin. Wa kullu haqiqatin ghairu muqayyadatin bi syariati fa amruha ghairu mahsulin. Setiap hakikat yang tidak diikat dengan syariat tidak jadi apa-apa. Ya. Orang syuhud kepada Allah tapi tak sholat, tak jadilah. Yang ada, orang sholat, ramai tak khusyuk. Boleh, muslim, punya pahala. Ya, masih muslim hukumnya.
Tetapi orang khusyuk, tak sholat, tak muslim, dan tak jadi apa-apa. Memang pikir dulu, baru tasawuf. Betul. Tapi bukan nanti belajar tasawuf, pikir. Bukan begitu pahamnya. Karena kita dengan melakukan fikih akan muncul tasawuf di sini. Itu maksudnya. Wasyariatu ja'at bitaklifil khalqi. Syariat membawa beban makhluk. Kalau hakikat, imba'un antasrifil haq. Kalau hakikat adalah justru memberitakan tentang perbuatan Tuhan kepada kita. Ketika kita ibadah, kita secara syariat dalam pikiran kita, ini perintah Tuhan kita lakukan. Tetapi hati kita mengatakan, ya Allah, aku diberi hidayah oleh Engkau sehingga aku dapat melakukan kebaikan. Jadi dia mengatakan Allah yang melakukan. Itu pengakuan yang paling batin. Allah yang melakukan ini, bukan aku. Karena hidayahnya, perintahnya, tajallinya, dan berbagai istilah yang dibuat oleh orang sufi untuk menerangkan hakikat tersebut. Wasyari'atu an ta'budahu. Syariat adalah engkau melakukan ibadah. Wal haqiqatu an tashhadahu. Dan hakikat engkau menyaksikan bahwa Allah lah yang menyaksikan Allah lah. Kalau orang sudah menyaksikan Allah, dia akan tahu bahwa ternyata semua dari Allah. Wasyari'atu qiyamun bi'ambima umir. Syariat adalah melaksanakan perintah. Wal haqiqatu syuhudun lima qada wa qaddar. Hakikat adalah penyaksian terhadap apa yang telah Tuhan takdirkan. Allah, dari Allah. Tengok orang maksiat, syariat mengatakan dia melanggar perintah Allah dan dapat dosa. Hakikatnya hatinya mengatakan Allah menakdirkan dia, bukan aku. Aku berarti berkewajiban untuk berdakwah kepada dia, untuk menolong dia. Dan ini pahala bagiku. Semoga aku dapat melakukannya dengan baik. Bukan maksiat kau. Ini apa ini? Ini agama apa ini? Hati-hati. Ya. Memandang maksiat, pandanglah dengan mata fiqih dan tasawuf. Kita hanya hamba untuk melakukan dakwah. Allah bagi pahala. Jangan sampai ibadah kita tidak ada pahalanya. Ya. Wa min samma fa fiqh huwa tasawuf ala hadith ta'bir Syekh Ahmad Zarruq. Maka dari sini fikih dan tasawuf berdasarkan definisi Ahmad Zarruq, ungkapan Ahmad Zarruq, saqiqan. Tasawuf itu dan fikih dua saudara. Fiddalalah ala ahkamillah. Dua saudara yang memberikan makna hukum dan hakikat hukum dan hak-hak hukum. Falahuma aslul hukmil wahid. Keduanya mempunyai hukum yang satu, dasar hukum yang satu. Bil kamali wan naqs. Tentang kesempurnaan dan kekurangan. Idlais ahaduma bi aula minal akhar fi madluli. Ya, tidak ada salah satunya lebih utama dari yang lain. Dalam pemaknaan itu tidak ada. Kedua-duanya perlu. Ya. Seperti slipper itu kan dua. Mana yang lebih penting? Kanan ke kiri? Dua-dua lah. Begitulah fikih dengan tasawuf. Wa huwa ma nabbaha alaihi asy-Syaikh Nuruddin Al-Yusi rahmatullahi alaihi aidan biqaulihi. Seperti yang ini diingatkan oleh Syekh Nuruddin. Wa tasawwuf huwa samratul ilmi wa lubabu. Tasawuf adalah buah ilmu dan intinya ilmu. Wa hadu ruknaidin, salah satu dari dua rukun agama. Fa inna syari'ata laha zahirun wa huwa lil fuqaha. Syariat ini memiliki zahir, itu untuk fuqaha. Wa batinun wa huwa lis sufiyah. Wa qallama yukmilul amra bainahuma ma'an. Yakmulul amru bainahuma ma'an.
maka sedikit perkara ini ya, sempurna sekali antara keduanya. Terkadang orang pikir saja dan walihada yuqal, oleh karena itu dikatakan man tafaqqah wa lam yatasawwab faqad tafassaq wa man tasawwab wa lam yatafaqqah faqad tazandaq wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaq wa man ankara hadza faqad ankara syariah. Barang siapa yang mengingkari fikih dan tasawuf itu adalah satu yang ilmu yang satu, berarti dia mengingkari syariat. Ya. Ini habis satu tajuk, masih 6 lagi nih. Ya. Tak habis satu hari. Ya. Saya nak di sini baca macam itu. Sebelumnya tak. Saya cakap tak ada koma, tak ada titik. Ya. Saya sekarang artinya dengan pelajari. Kita mengaji lah, sedikit-sedikit. Kita baca, kita nikmati. Sampai pukul berapa? Berhenti sekarang. Berhenti sampai pukul 1 sekarang pukul berapa? Tak cukup. Kebetulan berhenti. Ibadah satu. Ya, berhenti. Kita rehat ya, sholat dan rehat. Nanti kita sambung selepas sholat pukul 1. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.